Wanita cantik ini pun sedang menunggu di depan kantor catatan sipil. Dengan sabar, Fanny menunggu calon mempelai prianya yang bernama Mahesh. Fanny sudah membayangkan kebahagiaan menikah dengan tunangannya itu. Fanny adalah seorang penulis puisi yang sangat berbakat. Semua puisi indah selalu dia tulis ke dalam buku hariannya. Namun ketika sudah menunggu lama, Mahesh tidak kunjung juga datang. Tidak lama berselang, Mahesh pun menelepon Fanny. Tentu saja Fanny bertanya-tanya di mana Mahesh sekarang. Mahesh pun bilang kalau dia akan pergi ke Amerika dengan bosnya. Dia ingin membatalkan pernikahan dengan Fanny. Seketika Fanny pun seperti disambar petir. Fanny juga langsung syok dan pingsan di tempat itu. 6 bulan kemudian diceritakan kalau Fanny mengalami depresi berat. Dia tidak pernah keluar rumah semenjak kejadian itu. Ibu yang melihat Fanny terus-terusan mengurung diri, meminta Fanny untuk keluar rumah. Ibu meminta si Fanny untuk mendaftarkan lowongan pekerjaan di sebuah media. Mungkin setelah Fanny bekerja sebagai jurnalis, Fanny bisa melupakan kenangan pahitnya di ghosting sama si Mahesh. Beberapa hari kemudian, Fanny diantar ayahnya pergi untuk interview di kantor media itu. Di dalam perjalanan tidak sengaja Fanny melihat ada mas-mas rock and roll sedang naik motor. Tidak berselang lama, Fanny sampai di kantor media untuk interview. Di saat itu dia sempat merapikan tali sepatunya. Di sana juga dia bertemu lagi dengan sosok cowok tadi yang bernama Kris Kapoor. Ketika itu, Kris melihat buku harian Fanny yang tertinggal dan mengambilnya. Singkat cerita, Fanny pun diinterview oleh HRD di sana. Melihat kemampuan dan CV-nya si Fanny, Fanny pun diterima sebagai jurnalis magang di perusahaan mereka. Tugas Fanny adalah untuk mewawancarai artis-artis dan musisi yang sedang viral. Saat dia keluar, Fanny kaget karena dia dicegat oleh si Kris yang mengembalikan buku hariannya. Kris juga langsung menyebut nama Fanny, tapi sifat Kris ini sangat buruk. Dia sangat temperamental dan emosian parah. Kris mengamuk karena Pipan membuat berita kalau bandnya itu menonjolkan salah satu member yang merupakan anak konglomerat agar bandnya itu bisa terkenal. Pipan tidak menganggap anggota band lainnya yang sudah bekerja keras. Apalagi sosok Kris yang adalah vokalis dari band itu. Setelah menghajar Pipan, Kris langsung pergi keluar. Tapi sebelum cabut, dia berhenti dan bilang ke Fanny kalau tulisan Fanny itu sangat indah. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung pergi begitu saja. Malam harinya, Kris ngamuk-ngamuk di depan tempat konser. Dia itu tidak terima kalau Mohit lebih menonjol daripada dia yang seorang vokalis. Emang sih iya, band Josh itu disponsori penuh dengan uang bapaknya si Mohit. Tapi Kris itu tidak terima kalau bukan dia yang menonjol di bandnya. Gara-gara keributan itu, semua member band pun langsung bad mood dan memutuskan untuk cabut. Seketika itu juga, Kris pun langsung masuk ke dalam dan mempersiapkan semua alat musik seorang diri. Di sana dia langsung mengambil mic dan bernyanyi. Terlihat Kris berhasil menghibur para penggemarnya. Intinya sih, walaupun seorang diri, Kris berhasil bernyanyi dengan sangat bagus yang membuat semua orang di sana bertepuk tangan. Setelah konser, Katy pun ingin berbicara serius dengan si Kris. Katy juga tahu kalau Kris itu sangat berbakat. Tapi kalau sifat tengil dan temperamentalnya itu masih seperti ini, Kris akan hancur sendiri. Apa kata si Kris? Dia itu tidak peduli. Dia nggak peduli dengan pendapat orang lain. Beberapa hari kemudian, Katy berniat memperkenalkan Kris ke produser musik terkenal. Di saat itu, Katy memperkenalkan produser musik Pinet Rahul ke Kris. Pinet ingin Prince membawakan single baru di konser itu. Di saat yang bersamaan, Kris menyaksikan Fanny yang ternyata lagi bekerja sebagai jurnalis. Melihat si Fanny, Kris langsung meminta penjaga untuk mengizinkan Fanny masuk. Ketika Fanny ingin mewawancarai, Pinet tidak mengizinkan si Fanny mewawancarai si Prince. Dikala itu, Kris membuka buku catatannya si Fanny. Saat itu juga, Kris menyanyikan lagu dari puisi yang ditulis oleh Fanny. Semua orang pun langsung terkesima dengan lagu yang sangat indah itu. Bahkan Prince langsung suka dengan lagu yang dibawakan oleh si Kris. Prince ingin membawakan lagu itu di konsernya. Namun pas ditanyai lagu lengkapnya kayak gimana, Kris menjawab dia juga tidak tahu. Karena yang nulis liriknya juga lagi bingung di pojokan. Sepulangnya dari kantor, semua orang pada heran karena Fanny berhasil mendapatkan kesempatan menginterview Prince secara eksklusif. Kenapa Prince bersedia diwawancarai oleh Fanny? Karena Fanny diminta Kris membuatkan syair untuk lagu barunya si Prince. Namun hal itu tidak mudah. Sudah lama sekali Fanny tidak membuat puisi. Semenjak kejadian dia ditinggal nikah, Fanny butuh waktu untuk membuat lirik lagu yang sangat indah. Tapi Kris yang temperamental malah tidak mau tahu. Fanny yang selama ini selalu saja diam, seketika marah-marah kepada Kris. Barulah Kris menyadari kalau Fanny ini sedang terluka hatinya. Kris pun langsung mengajak Fanny ke lapangan kriket, tempat favoritnya untuk menenangkan pikiran ketika Kris lagi ada masalah. Kris membayangkan ketika dia menyalurkan semua amarahnya di sini. Dia seperti superstar yang namanya selalu dielulukan oleh para fansnya. Melihat Kris bersemangat, entah bagaimana Fanny langsung mendapatkan inspirasi untuk menulis.
Seketika itu juga Chris langsung mengaransemen dan menyanyikan puisi yang dibuat oleh Fanny. Di titik itu jugalah kehidupan Fanny yang sebelumnya hampa seketika terisi oleh Chris yang berada di sampingnya. Sedikit demi sedikit mereka mulai saling melengkapi. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di studio, naik motor bersama, dan menghadiri acara. Singkat cerita, syair si Fanny menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Prince dan Peanut sangat suka dengan lagu baru itu, tapi Peanut ingin mengubah sedikit suasana lagu itu yang terlalu mellow. Chris mengiyakan permintaan Peanut. Dia berjanji akan menyelesaikannya besok siang. Fanny pun bertanya kenapa Chris bersedia mengubah aransemen lagunya. Chris pun berkata dia melakukan ini semua demi Fanny. Dia harus menurunkan egonya agar Fanny bisa wawancara eksklusif dengan si Prince. Sempat terjadi perdebatan kecil di antara Chris dan Fanny. Tapi pas lagi ribut-ributnya itu ada polisi yang datang. Polisi itu meminta Chris untuk keluar sebentar. Rupanya polisi baru saja menangkap ayahnya si Chris, Ashok Kapoor, karena mabuk dan membuat kekacauan di jalan. Polisi bilang kalau sampai Ashok berbuat kekacauan lagi, maka mereka akan menangkap Ashok. Setelah polisi pergi, Kathy pun langsung membopong Ashok untuk segera pulang. Tapi Ashok malah terus meronta-ronta. Dia yang sudah kecanduan miras pengen minuman lagi. Chris menyalahkan ayahnya karena ibunya mati gara-gara ayahnya yang pecandu alkohol. Chris juga melemparkan uangnya dan menyuruh ayahnya untuk beli miras sebanyak mungkin. Di belakang Fanny melihat kejadian itu tanpa bisa berkata apapun. Malam harinya Fanny mendatangi lapangan kriket. Dia ingin menghibur Chris yang sedang dalam kondisi kacau. Fanny tidak tahu kalau masa lalu Chris itu sangat kelam. Fanny ingin membawa ayahnya si Chris, Ashok, ke rumah rehabilitasi agar Ashok bisa menghilangkan kecanduan alkoholnya. Di sisi lain terlihat ayahnya Chris yang sedang minum di kedai tua. Dia itu diusir karena utangnya di sana-sini sudah terlalu banyak. Setelahnya Chris pun membawa ayahnya ke rumah rehabilitasi kecanduan alkohol. Karena tidak punya uang, Chris memutuskan sesuatu yang sangat besar. Dia akan menjual semua hak lagu barunya ke Peanut. Malam harinya, Chris mengantar Fanny pulang. Ketika berhenti, Chris juga sangat berterima kasih pada Fanny. Tanpa Fanny, mungkin Chris tidak bisa melewati semua masalahnya. Chris juga memutuskan lebih baik mereka tidak berhubungan lagi, karena Fanny akan jauh lebih baik bila tidak bersamanya, musisi tanpa masa depan. Setelahnya, Chris pun langsung meninggalkan Fanny. Beberapa hari kemudian diperlihatkan seluruh keluarganya Fanny melihat wawancara eksklusif Fanny dengan Prince. Tapi Fanny terlihat sangat datar. Ketika datang ke konsernya Prince, Fanny tidak sengaja melihat Chris di sana. Seakan takdir tidak merestui mereka untuk berpisah, mereka pun malah saling berdekatan. Setelahnya kayak gimana, ya gitulah ya. Pastinya kalian sudah pada nebak. Sampai suatu hari, Chris mendatangi basecamp bandnya dulu. Dia menanggalkan semua gengsinya, lalu Chris pun berniat meminta maaf. Teman-teman bandnya pun langsung menarik Chris dan menyiramnya dengan bir. Mereka sih aslinya juga sangat merindukan Chris. Semua berkat siapa? Berkat Fanny yang membujuk si Chris untuk meninggalkan semua egonya. Beberapa hari kemudian diceritakan lagu mereka itu booming di salah satu sosial media. Views mereka semakin melonjak, sehingga mereka pun berencana ingin mengadakan road trip konser keliling India. Malam harinya Chris mengantarkan Fanny pulang. Tapi pas Fanny mau nyebrang, dia itu ditarik oleh Chris. Sialnya hal itu dilihat oleh bapak dan emaknya si Fanny yang lagi berbelanja sayuran keliling. Melihat Fanny diantar oleh si Chris, ibunya pun langsung bertanya sambil marah-marah, guys. Apa yang telah diperbuat oleh si Fanny? Apakah Fanny berpacaran dengan berandal gondrong itu di luar? Ibunya tidak mau Fanny terluka lagi. Maes yang eksekutif muda saja bisa mencampakkan Fanny begitu saja. Apalagi si Chris yang penampilannya seperti itu. Tapi tiba-tiba anak gadisnya itu pun langsung lunglai dan seketika pingsan. Ketika sadar, Fanny sudah berada di ruangan CT scan. Terlihat juga orang tua Fanny yang sangat khawatir. Tapi untung saja Fanny tidak mengalami hal serius. Ayahnya juga mengizinkan Chris untuk melihat kondisi Fanny di dalam. Tapi pas berpapasan dengan ibunya Fanny, ibunya langsung bertanya, Fanny adalah segalanya untuk mereka. Hidupnya hancur berkeping-keping karena dicampakkan oleh seorang cowok. Kalau Chris emang serius, nikahilah si Fanny. Bila tidak, jangan pernah bertemu dengannya lagi. Setelah itu Chris langsung menemui Fanny. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya Chris bukannya bertanya tentang keadaan si Fanny. Tapi Chris berkata, maukah Fanny menikah dengannya? Namun Fanny langsung memotong omongannya si Chris. Walaupun mereka saling mencintai, tapi pernikahan bukan hal yang simpel. Apalagi Chris punya mimpi jadi bintang rock terkenal yang akan dilulukan namanya oleh para fansnya. Fanny tidak ingin menghambat mimpinya si Chris. Dia akan selalu mendukung langkah Chris sampai Chris bisa menggapai mimpinya. Siang harinya Fanny pun diperbolehkan pulang. Di saat itu Fanny dan Chris pun berpisah. Beberapa hari kemudian diceritakan kalau band Josh melakukan road trip ke kota pertama mereka.
Sesampainya di kota tujuan, mereka kaget karena bis mereka dikepung oleh banyak orang. Chris dan yang lainnya tidak menyangka gara-gara lagu yang dibuat oleh si Chris dan Fanny, band mereka menjadi terkenal. Fanny mendatangi dokter spesialis otak. Dari pemeriksaan luar, tidak ada yang salah dengan otaknya Fanny. Dia pun memberikan sebuah alamat untuk Fanny ingat. Dokter juga bertanya tanggal berapa hari ini. Terlihat Fanny yang kebingungan pas mengingat-ingat tanggal berapa sekarang. Dokter pun mengulang pertanyaan yang sama, tapi semuanya tidak bisa Fanny jawab. Akhirnya dokter sadar kalau Fanny ini mengidap Alzheimer. Kemungkinan terburuknya Fanny akan lupa dengan dirinya sendiri, guys. Ketika Fanny bingung harus bagaimana, dia pun dipanggil oleh Chris di jalanan. Fanny aslinya ingin menjelaskan penyakitnya kepada Chris, tapi belum sempat dia berbicara, Chris langsung menarik Fanny ke atas mobil orang. Chris menunjuk ke arah bintang-bintang di atas langit. Benar katamu, orang-orang suka dengan lagu kita. Orang-orang memanggil-manggil namaku. Aku akan menjadi superstar. Gara-gara hal itu jugalah Fanny mengurungkan niatnya untuk bercerita kepada Chris tentang penyakitnya itu. Beberapa hari kemudian ketika Fanny ke kantor, di kantor lagi ada rame-ramenya. Rupanya ada investor baru yang ingin bekerja sama dengan kantor media itu. Dan investor itu adalah Mahesh, mantan pacar bangkainya si Fanny. Ketika kenangan Fanny di masa lalu pun muncul kembali, tapi anehnya emosi Fanny tidak terguncang. Mungkin penyakit Alzheimer-nya si Fanny sudah mulai timbul. Setelah itu diperlihatkan si Chris yang sedang berkemas untuk konser selanjutnya. Entah kenapa Fanny langsung emosi. Dia juga memarahi si Chris karena belum berkemas-kemas untuk konsernya. Jelas saja Chris heran karena semua barang Chris itu sudah disiapkan dan dimasukkan ke dalam koper. Seketika Fanny langsung terdiam. Dia sadar kalau ingatannya sudah mulai kacau. Melihat Fanny yang bertingkah aneh, Chris pun bertanya apakah Fanny baik-baik saja. Namun Fanny berbohong kalau dia tidak apa-apa dan menyuruh si Chris untuk segera pergi. Malam harinya diadakan acara pesta kantor. Dikala itu Fanny terdiam mematung seolah-olah dia itu tidak fokus. Sialnya pada saat itu Mahesh malah melihat si Fanny. Mahesh juga bilang kalau dia itu masih mencintai Fanny. Tapi sialnya Fanny itu beneran lupa dan menganggap kalau dia dan Mahesh itu masih berpacaran. Fanny meminta si Mahesh menikahinya sekarang juga. Tidak pelak, hal itu membuat Mahesh jadi panik, guys. Setelahnya Fanny pun tersadar bahwa Mahesh pernah meninggalkannya demi menikahi gadis kaya anak bosnya. Sialnya lagi, istrinya si Mahesh juga berada di sana. Seketika Mahesh menyuruh keamanan untuk mengusir Fanny dari pesta itu. Lalu bagaimana cerita ini selengkapnya? Saksikan next part. Sungguh ini sangat keterlaluan. Wanita ini dicampakkan oleh mantan tunangannya. Di sisi lain, pada saat Chris hendak naik pesawat, dia menyempatkan diri untuk nelpon Fanny. Tapi yang mengangkat malah petugas keamanan pesta. Seketika Chris pun langsung meninggalkan bandnya untuk menjemput Fanny. Di tempat pesta, petugas pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia juga menyerahkan tas milik Fanny. Di saat itulah Chris baru menyadari kalau ternyata pacarnya itu menderita penyakit Alzheimer. Tidak berselang lama, Chris mendatangi lapangan kriket. Chris langsung memeluk Fanny dan mengajarinya cara memukul bola yang benar. Tapi Fanny tidak sebodoh itu. Fanny sadar kalau Chris pasti sudah tahu tentang penyakitnya. Di sana mereka pun sempat berdebat. Fanny itu sangat ketakutan. Sekarang dia sudah tidak bisa lagi menulis puisi. Jadi dia sudah tidak berguna lagi untuk Chris. Tapi yang paling Fanny takutkan adalah Fanny akan melupakan sosok Chris. Dan di saat itu Chris mencoba menenangkan Fanny. Dia tidak akan pernah melupakan sosoknya Fanny karena mereka itu saling mencintai. Bila Fanny mulai melupakannya, Chris akan membuat Fanny kembali jatuh cinta lagi. Setelah itu orang tua Fanny pun dikasih tahu tentang kondisinya Fanny. Dokter cuma bisa kasih obat untuk memperlambat gejala Alzheimer. Melihat itu Chris pun meminta izin. Dia ingin membawa Fanny ke tempat yang indah. Keesokan harinya Chris dan Fanny pun sudah bersiap. Chris yang disodori bubur bingung dia itu harus ngapain. Rupanya dia disuapin bubur oleh ibu Fanny. Di titik ini ibu Fanny sudah merestui hubungan Chris dan Fanny. Singkat cerita mereka berdua pun pergi ke gua. Sejenak mereka melepaskan penat. Waktu demi waktu mereka nikmati bersama layaknya sepasang kekasih yang dimabuk cinta. Beberapa hari kemudian, Chris mendapatkan telepon dari teman-teman bandnya. Di sini Chris meminta maaf karena keegoisannya band mereka jadi kacau. Seketika Katie pun langsung terdiam. Inilah pertama kalinya dia melihat si Chris meminta maaf terlebih dahulu. Fanny itu tidak ingin mimpi Chris menjadi tersendat-sendat gara-gara dia. Fanny meminta Chris kembali ke bandnya untuk melanjutkan rangkaian konser-konser mereka. Singkat cerita, Chris dan Fanny sampai di tempat konser. Di sini Fanny mendoakan Chris yang terbaik. Diperlihatkan juga ayah Chris datang untuk melihat konser putranya. Ketika jadwalnya sudah naik panggung, Fanny bilang kalau dia akan menonton bareng penonton yang lain.
Dia akan berteriak paling keras, "Kamu tahu, aku akan melakukannya untukmu." Bangkainya Mahes itu malah ikut datang ke konser itu. Pikiran Fanny pun langsung jadi kacau. Dia kembali bengong seolah-olah dia itu lupa dengan segalanya. Sialnya lagi, Mahes itu malah membawa Fanny ke ruangan VVIP. Lalu tanpa basa-basi, dia menghajar Mahes yang mesum itu sampai puas. Tapi sialnya, Fanny yang sedang kambuh malah menodongkan pisau ke arah Chris. Dia bertanya kenapa Chris menyerang tunangannya si Mahes. Di saat itu Chris malah berjalan maju sehingga akhirnya dia pun terluka. Ketika Mahes kabur, Fanny berteriak histeris seolah-olah dia kehilangan orang yang sangat dia cintai. Malam harinya Katie menelpon si Chris, tapi Chris sama sekali tidak mengangkat telepon itu. Di saat itu diperlihatkan si Chris yang kesusahan mengobati lukanya. Seketika ayahnya Chris langsung beranjak. Asok bertanya apakah sebegitu enggannya Chris meminta bantuan ayahnya sendiri. Di malam itu, Asok meminta maaf karena selalu membuat Chris kesusahan. Asok juga bilang ke Chris kalau selama ini dia mabuk karena rasa kehilangannya kepada istrinya. Dia juga tidak ingin hal itu terjadi pada Chris. Keesokan harinya, Fanny terbangun karena mendengar alunan lagu dari pianonya si Chris. Di saat itu, Fanny terlihat normal dan tidak mengingat kejadian kemarin. Dia juga menyuruh Chris untuk segera bergegas karena Chris akan tampil di konser. Di sana mereka pun saling berbincang, mencurahkan perasaan mereka masing-masing. Intinya Fanny meminta si Chris untuk terus berkarya. Di saat itu Fanny memanggil si Chris dengan nama Mahes. Fanny sudah tidak bisa membedakan lagi orang-orang di dekatnya. Merasa patah hati, Chris pun izin dia harus menemui bandnya di hotel untuk menjelaskan semuanya. Tapi pada saat mereka melihat Chris, mereka langsung marah karena Chris kembali membuat ulah. Namun si Chris tidak bisa meninggalkan Fanny begitu saja. Saat ini Fanny sangat membutuhkan dirinya. Chris kembali meminta maaf dan meminta semua orang untuk mengerti situasinya saat ini. Tapi sayangnya pada saat dia kembali ke rumah kontrakannya, Chris tidak bisa menemukan Fanny dimanapun. Polisi pun meminta semua orang untuk tenang, mereka akan mencari keberadaan Fanny. Sepulangnya dari kantor polisi, Chris mengingat kenangannya bersama Fanny di kontrakan itu. Seketika Chris pun langsung mengamuk dan menghancurkan semua alat musiknya. Setelah meluapkan semua kemarahannya, Chris melihat buku hariannya Fanny yang tergeletak di lantai. Di dalamnya tertulis sebuah puisi indah yang berjudul Sayara. Di saat itu Chris langsung pergi ke base camp. Dia langsung membuat aransemen dari syair yang ditulis oleh Fanny. Kevin yang bingung bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Chris. Chris itu sadar kalau syair itu ditulis oleh Fanny dengan sisa-sisa ingatannya. Sebagai bukti kalau dia sangat mencintai Chris. Chris berjanji akan menunjukkan lagu itu ke dunia kalau Fanny sangat mencintai dirinya. 1 tahun kemudian di sebuah acara festival musik di Mumbai, diceritakan kalau band Josh sudah sangat terkenal. Semua orang mengeluh-elukan nama Chris Kapoor. Semua itu mereka dapatkan karena lagu Sayara yang ditulis oleh Fanny. Semenjak saat itu, band Josh menjadi band yang sangat terkenal. Mereka pun sering manggung di setiap kota di seluruh India dan selalu sukses mendatangkan penonton yang sangat banyak. Karena kesuksesannya si Chris, bandnya pun berkesempatan manggung di Stadion Wembley, Inggris. Suatu pencapaian yang sangat besar. Hanya band-band legendaris dan ternama yang pernah manggung di Wembley. Ketika sedang gladi bersih, Kevin memutar sebuah rekaman video dari segala penjuru dunia untuk keperluan backgroundnya. Tapi Kevin menyadari ada yang aneh pas melihat video dari Manili. Kevin meminta operator untuk mempause video tersebut. Di situ Chris tersentak karena ada sosok Fanny yang sengaja ikutan terekam. Saat itu juga dia pun langsung terbang menuju ke Manili. Singkat cerita, Chris pun sampai di Manili. Dia pun langsung menemui gadis yang berada di dalam video. Dari dia jugalah Chris tahu kalau sosok Fanny sekarang tinggal di sebuah asrama penampungan untuk orang-orang terlantar dan memiliki kebutuhan khusus. Sesampainya di asrama, suster di sana langsung mengenali Chris. Suster memberikan sepucuk surat dari Fanny ketika dia pertama kali datang ke asrama itu. Di surat itu tertulis alasan Fanny menghilang. Ternyata Fanny sengaja meninggalkan Chris agar Chris bisa menggapai mimpinya. Fanny tidak ingin kondisi penyakitnya menghalangi langkahnya Chris dalam menggapai kesuksesan. Hal itu Fanny lakukan ketika dia menyadari kalau dia pernah berbuat kekacauan ketika melihat Mahes di konser waktu itu. Fanny merasa sangat bersalah karena sudah mengamuk dan menusuk Chris dengan pisau. Dalam ingatan terakhirnya, Fanny pun membuat syair puisi yang sangat indah agar Chris bisa selalu ingat dengan dia. Setelah itu, Fanny pun memutuskan untuk menghilang selamanya. Fanny pergi ke Manili seorang diri.
Tapi Fanny tidak pernah ingin melupakan Chris. Dia menempel semua artikel tentang Chris di sana, supaya ketika dia terbangun dari tidurnya dan dia lupa dengan Chris, setidaknya ada foto-foto dan artikel Chris yang bisa mengingatkannya kembali dengan sosok yang sangat dia cintai. Di sana dia melihat si Fanny yang sedang duduk seorang diri. Ketika melihat Fanny, Fanny langsung menyapanya dengan hangat. Seakan-akan Fanny menyambut si Chris. Namun di situ Fanny bertanya, "Siapa kamu? Apa aku pernah mengenalmu?" Seketika hati Chris pun menjadi sangat galau. Tapi di sini Chris menceritakan tentang kisahnya yang memiliki seorang pacar dan sangat dia cintai. Tapi pacarnya itu sekarang tidak mengenalnya sama sekali. Sesudah berbincang, Fanny diajak ke lapangan untuk melihat anak-anak yang sedang bermain kriket. Chris ingin membangkitkan kenangan indah mereka agar Fanny bisa mengingatnya kembali. Nah, di saat itu seakan mendapatkan keajaiban, usaha Chris pun tidak sia-sia. Seketika Fanny bisa mengingat Chris kembali. Fanny pun memanggil nama Chris Kapoor berulang-ulang, seperti yang pernah dia janjikan waktu itu. Setelahnya Fanny pun dibawa Chris ke London untuk menemannya konser di Stadion Wembley. Di akhir cerita, Chris dan Fanny pun memutuskan untuk menikah. Sekarang mereka tinggal dengan bahagia. Chris juga selalu menemani Fanny dan mengingatkan tentang hubungan mereka setiap kali Fanny membuka mata dari tidurnya. Dan film pun selesai. Nah guys, begitulah akhir dari kisah film ini.